Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini sebagai moderator untuk mata kuliah sosiologi pertemuan keempat, pertemuan kelima. Nama saya Bella Andara, NIT 2332416 langsung saja. Untuk materi 1 dari menit 0 sampai menit ke-20 bisa disajikan oleh Mas Farid Hidayat. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin Pak. Jadi di sini saya sebagai penyaji di materi 1, di mana di video menit dari 0 sampai 20. Jadi ada beberapa poin yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu pengadaan tanah harus dilakukan dengan prinsip keadilan serta memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, uang ganti rugi dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan jangka panjang. Yang ketiga, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal dengan memanfaatkan uang ganti rugi tersebut. Yang keempat, pemerintah diharapkan dapat memberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai cara memanfaatkan uang ganti rugi dengan bijak. Dan yang terakhir yaitu penggunaan peta administrasi bertujuan untuk memperjelas lokasi dan konteks yang dibahas. Mungkin itu yang dapat saya tangkap. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Farid Hidayat telah beberapa poin yang disampaikan oleh penyaji. Maka saya akan mempersilahkan kepada pembahas 1 atas nama Mas Alifus Titio untuk bicara ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifus Titio, NIT 23324739. Menyoroti dari apa yang disampaikan oleh penyaji tadi, saya memilih teori konflik sebagai teori yang akan kita bahas. Dengan substansi teori, 1. Berbagai perubahan yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan berpotensi menimbulkan pertentangan yang terus-menerus di antara unsur-unsurnya. 2. Setiap unsur dalam masyarakat memberi sumbangan bagi terjadinya disintegrasi sosial. 3. Keteraturan yang terdapat di masyarakat hanyalah disebabkan oleh adanya tekanan atau pemaksaan oleh golongan yang berkuasa. 4. Distribusi wewenang dan kekuasaan yang tidak merata menjadi salah satu faktor yang secara sistematis menimbulkan konflik. Jadi, pertanyaan saya di sini adalah, ini menyangkut tentang pengadaan tanah, Mas. Bagaimana pemerintah akan mengatasi konflik sosial yang terjadi jika adanya pengadaan tanah ini dinilai tidak adil oleh masyarakat? Begitu, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pembahasan satunya. Jadi pertanyaan dari pembahasan 1 dipersilakan kepada penyaji untuk menjawab tentang konflik. Baik, terima kasih kepada pembahas 1. Jadi tadi kan yang digunakan teori konflik ya. Konflik itu kan cenderung ke permasalahan. Kemudian bagaimana cara pemerintah mengatasi konflik sosial terkait pengadaan tanah? Kalau menurut saya tergantung apanya dulu ini yang bermasalah.
semisal konflik apanya dulu tentang mungkin ada permasalahan di mana ini mas, masyarakat merasa nilai yang digantikan itu tidak sesuai dengan bidang tanahnya atau mungkin kecemburuan sosial antara satu sama lain begitu mas. Nah, kalau menurut saya kan dengan adanya pengadaan tanah ini kan bertujuan untuk pembangunan nasional, dan tentunya pemerintah sendiri kan memberikan istilahnya ganti rugi ya kepada lokasi yang terkena dampak dari pengadaan tanah tersebut. Jadi mungkin kalau belum ketemu kasarannya kesepakatan, mungkin nantinya bisa diselesaikan di pengadilan, sampai di pengadilan gitu. Atau bisa mungkin dengan musyawarah antar kedua belah pihak terlebih dahulu. Jika tidak ada kesepakatan, mungkin nanti bisa diselesaikan di pengadilan. Mungkin itu jawaban dari saya. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji 1 telah menjawab pertanyaan dari pembahas 1. Berikutnya, saya mempersilakan kepada pembahas 2 bersama dari Calovina. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon izin memperkenalkan diri, nama dari Calovina, NIT 23324708. Teori yang ingin saya bahas adalah teori pilihan rasional yang substansinya berupa 1. Setiap aktor atau pihak berfungsi sebagai pemain dalam sistem. 2. Alternatif pilihan tersedia bagi setiap aktor. 3. Sejumlah dampak mungkin terjadi di dalam sistem dari tindakan setiap aktor. 4. Preferensi atau prioritas setiap aktor, jumlahnya lebih dari dampak yang mungkin terjadi. 5. Ekspektasi atau harapan aktor berdasarkan parameter sistem. Kata yang menarik perhatian saya adalah alternatif. Bagaimana pemerintah memberikan alternatif jika masyarakat tidak ingin merelakan tanahnya dalam program pengadaan tanah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembahas 2. Saya akan memberikan Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari pembahas 1. Tadi teorinya teori pilihan rasional. Jadi mungkin pilihan rasional itu kan kayak menentukan pilihan gitu ya. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana jika ternyata pemilik lahan tersebut tidak mau melepaskan tanahnya untuk pengadaan tanah. Sepengalaman saya, mungkin nanti bisa dicarikan bidang pengganti di sekitar lokasi pengadaan tersebut. Semisal pengadaan saluran irigasi begitu, kemudian di salah satu sisi terdapat satu bidang yang memang pemiliknya kekeh tidak mau dilepaskan. Nah, mungkin nanti bisa diadakan musyawarah terlebih dahulu antara pihak dari BBWS dan pemerintah desa setempat. Mungkin jalurnya nanti agak apakah dibelokkan sedikit atau pokoknya dilewati lah, agar bidang yang milik orang tersebut tadi tidak terkena. Jadi nanti yang terkena yang sebelahnya. Mungkin seperti itu. Baik, saya kembalikan ke moderator. baik, berikut jawaban dari penyaji kita.
semoga terjawab. Oke, jadi materi 1 kali ini saya tutup di sini. Maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.